Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di sini yang punya hobi bersih-bersih rumah. Tapi di video kali ini saya mau masak. Ikuti saya masak sampai selesai ya. Teman-teman, setelah selesai bersih-bersih rumah, lanjut kegiatan masak. Yang pertama saya masak nasi dulu ya. Ini nasinya saya masak setengah matang dulu atau diaron dulu. Kemudian kalau sudah setengah matang baru dipindahkan ke dandang untuk selanjutnya dikukus. Saya masih menggunakan cara tradisional untuk memasak nasi ya. Kemudian ini saya mau masak air untuk nantinya kalau sudah mendidih mau saya rebus bunga pepaya atau kembang kates. Masukkan air secukupnya saja, disesuaikan dengan banyaknya bunga pepaya yang akan direbus. Kemudian ini airnya sudah mendidih. Sebelum memasukkan bunga pepaya, saya masukkan terlebih dahulu garam secukupnya. Ini bertujuan agar bunga pepayanya tidak berubah warna ya. Nah kalau sudah, ini saya masukkan bunga pepaya yang sudah dicuci bersih ya. Masak hingga mendidih. Oke. Selanjutnya saya masukkan air ke dalam dandang, kurang lebih 2 gayung seperti ini. Ini gayungnya khusus untuk di dapur ya teman-teman. Gayungnya juga bersih dan khusus untuk memasak di dapur. Kemudian masukkan saringannya. Lanjut masukkan nasi yang sudah diaron tadi. Teman-teman, di rumah saya kurang ada peminat kalau saya memasak nasinya menggunakan rice cooker. Katanya rasanya kurang enak. Tapi kalau menurut saya ya rasanya sama saja. Jadi oleh karena itu saya tidak pernah lagi masak nasi menggunakan rice cooker. Saya memasaknya seperti ini. Dan mereka suka ya, jadi saya ikuti saja. Kalau saya sendiri saya juga lebih suka yang pakai rice cooker, kan sama saja rasanya. Tapi karena keluarga saya keluarga besar, banyak personilnya, makanya kalau di rice cooker masak nasinya mungkin tidak cukup ya. Jadi biasanya saya menggunakan dandang yang agak besar. Jadi nasinya juga banyak hasilnya. Kemudian ini saya persiapkan bumbu-bumbu untuk memasak. Ini saya rencananya mau masak ikan kuah kuning, sayur kangkung sama sambal. Ini pertama saya bersihkan dulu serehnya, kemudian jahe dan lengkuas dikupas kulitnya dibersihkan. Kemudian saya bersihkan cabai rawit, pisahkan dari cabai dan tangkainya. Teman-teman, biasanya sebelum saya memasak, saya siapkan dulu bahan-bahannya. Jadi pada saat memasak tinggal dimasukkan saja bumbu-bumbunya. Ini cabai rawitnya banyak ditambah dengan cabai merah keriting juga saya siapkan. Karena ini mau saya bikin sambal untuk sekitar kurang lebih 3 hari. Jadi saya bikinnya banyak. Sebelumnya sudah saya didihkan air di wajan seperti ini. Dan kalau airnya sudah mendidih, masukkan tomat satu persatu, kemudian cabai rawit. Jadi bahan-bahannya direbus dulu ya. Yang tidak direbus itu bawang merah dan bawang putih. Jadi saya ingin supaya minyak yang dari bawang merah dan bawang putihnya itu ketika digiling atau diulek itu air sari dari bawang putih dan bawang merahnya itu keluar. Jadi pada saat digoreng, soalnya sambalnya ini juga nanti akan saya goreng ya. Jadi minyak dari bawang putih dan bawang merah itu keluar sehingga rasa dari sambalnya itu jadi lebih enak. Bawang putih dan bawang merahnya sudah selesai diulek. Kemudian tomat dan cabai yang direbus tadi ini saya angkat dulu. Dan nguleknya nanti terpisah ya. Jadi saya nguleknya bawang putih dan bawang merah sendiri. Kemudian tomatnya saya ulek sendiri. Tomatnya juga diulek terpisah. Nanti pas mau digoreng baru dimasukkannya satu persatu. Nanti pertemuannya ya di dalam wajan. Ini bumbu yang saya buat untuk merebus ikan. Ada lengkuas, sereh, garam, sedikit asam. Kemudian kalau sudah mendidih masukkan ikan. Ini kebetulan karena ikannya sudah agak
lembek tapi masih boleh untuk digoreng ya, karena pada saat digoreng takutnya nanti hancur, makanya ikannya saya rebus dulu dengan menggunakan bumbu. Nanti kalau sudah matang ditiriskan baru digoreng. Kalau yang sementara saya masak ini ikan kuah kuning ya. Jadi bumbu-bumbunya sudah dimasukkan, kemudian diaduk-aduk agar semuanya merata. Lanjut masukkan bubuk kunyit. Saya pakai bubuk kunyit desaku. Ini warnanya menjadi lebih kuning yang cerah ya. Biasanya saya menggunakan kunyit yang umbi-umbian itu, tetapi karena kalau saya pakai kunyit nanti tangannya jadi kuning. Nah, setelah adanya bubuk kunyit saya jadi terbantu. Tambahkan jeruk limau secukupnya, sesuai selera saja ya. Kemudian tambahkan lagi sedikit garam, penyedap rasa. Kemudian kalau sudah diaduk rata dan dirasa kuahnya dikoreksi rasa, kalau sudah pas, masukkan ikannya satu persatu, biarkan hingga mendidih. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kuningnya cantik sekali ya, menggugah selera. Sambil menunggu ikan kuah kuningnya matang, saya mau bikin sambal menggunakan tomat dan cabai yang sudah direbus tadi. Tapi saya nguleknya terpisah ya. Bawang putih dan bawang merahnya sendiri, tomatnya sendiri, kemudian cabenya juga sendiri. Jadi nanti pada saat digoreng yang dimasukkan duluan itu bawang-bawangannya, kemudian diikuti cabai dan tomat. Nanti kalau pada saat sudah tercampur baru diaduk rata. Jadi aromanya itu, aroma dari bawangnya itu keluar. Jadi aromanya sedap dan rasanya juga pasti enak. Kalau yang ini saya masukkan bumbu untuk mau menumis kangkung ya teman-teman. Bumbunya sudah saya ulek tadi, kemudian diaduk rata sampai bumbunya sudah berubah warna kuning kecoklatan, baru kemudian dimasukkan sayur kangkungnya. Kemudian ini saya masukkan sayur kangkung yang sudah dicuci bersih. Masukkan, kemudian diaduk rata agar tercampur merata antara sayur dan bumbu-bumbunya. Sayur kangkung ini sayur paling favorit di rumah saya. Jadi kalau masak kangkung itu harus banyak. Terus kalau makannya itu harus yang masih panas atau masih hangat. Wah, kalau seperti itu bisa nambah terus deh. Teman-teman, kebetulan di sini saya punya 3 kompor. Jadi untuk memasak menu yang sebanyak ini, saya biasanya sekaligus menggunakan 3 kompor. Jadi ada yang satunya buat masak nasi, yang satunya buat sayur, yang satu lagi buat menggoreng ikan. Kalau ada ikan yang dimasak kuah seperti kuah kuning, itu biasanya bergantian. Jadi masaknya jadi cepat. Tetapi kalau menggunakan 1 atau 2 kompor, biasanya nanti selesai masaknya siang. Ini saya lagi bikin sambal, dimasukkannya bertahap ya, seperti tadi yang saya bilang. Masukkan dulu bawang-bawangannya, kemudian cabai, dan dilanjutkan dengan tomat yang sudah dihaluskan. Sebenarnya kalau mau dimasukkan sekaligus semuanya juga tidak masalah ya. Tapi bawang putih dan bawang merah itu kan tidak direbus. Jadi pada saat diulek itu sarinya atau jusnya itu keluar. Jadi pada saat ditumis aromanya jadi keluar, jadi harum. Baru kemudian masukkan tomat dan cabai yang sudah direbus, yang sudah masak duluan. Nah seperti itu ya teman-teman. Tambahkan garam secukupnya, penyedap rasa, kemudian diaduk-aduk lagi, tercampur semuanya, kemudian koreksi rasa. Jadi sambal ini yang terakhir ya. Yang pertama nasinya sudah matang, ikan kuah kuning, ikan goreng, dan sayur kangkung. Tara, ini dia hasilnya masakan saya hari ini. Ada sambal, sayur kangkung dicampur dengan bunga pepaya, kemudian ditumis. Ada ikan goreng, sebenarnya ada ikan kuah kuning juga ya,
tapi belum sempat disajikan. Nah, ini ikan gorengnya yang tadi sebelumnya sudah direbus kemudian digoreng. Ada sambal juga. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.